Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga luar Indonesia. Amuing, amuing, amuing. Ari eta jenggot yang dikrah menta seetik mah. Oh, ya jenggotan, bro. Ari urang eueuhan euy. Nggak pantas disebut ustadz mas bro katanya. Kenapa? Nggak ada jenggot. Oke mas bro, saya ada di tengah jalan. Ditantang untuk bikin prank nih. Oleh fans. Ya kalau ditantang ya beranilah. Jangan lupa mas bro, transfer. Kita bikin yang gila-gila, kita bikin yang edan-edan, biar orang gila dan orang edan pada minggat. Oke, sekarang kita akan bahas masalah GoFood. Apalagi GoPay, Paytren, Gojek. Apakah haram bro? Bapak ibu setuju nggak? GoPay, GoFood, Gojek, Paytren haram. Setuju ndak bro? Kalau ada yang setuju berarti goblok. Ya bu. Kalau misalkan GoPay haram, Gojek haram, GoFood haram, berarti goblok. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu udah bosan euy, dalilnya eta keneh. Ala laknatullah 'alal zalimin. Ada ganti ku aing ah. Orang-orang zalim yang dilaknat oleh Allah karena tidak punya kecerdasan intelektual yang mumpuni. Jadi memutuskan suatu perkara dengan hawa nafsunya, cuma ingin tenar, cuma ingin dapat duit, cuma ingin jadi perbincangan di dunia medsos. Kalau jadi ulama kayak gini repot mas bro. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Sementara kawin poligami gak haram. Cek tuh ada jadi ulama teh mikir sia teh. GoFood, GoPay, Gojek gak haram mas bro. Kenapa? Karena kemarin saya bilang bahwa konsep Islam itu dua. Satu, wa'amilus shalihat. Ada nilai kebaikannya. Ala laknatullah 'alal zalimin. Tidak menzalimi orang lain. Sekarang kita cek. Apakah Gojek ini bernilai kebaikan bro? Atau bernilai kejahatan? Kebaikan. Apakah orang yang memakai Gojek ini merasa terjalimi atau enggak? Oh enggak. Berarti kalau begitu Gojek ini Islami, haram sebelah manana euy. Makanya kalau otak itu jangan goblok. Sareri geura tinggal ya. Tad hari ini ceramah atau keur nyinyir. Ya sekarang mah kalau ceramah gak nyinyir gak seru. Ya ambil yang baiknya, buang yang buruknya lah. Oke. Candak nusaina kantungkeun nu awona gitu kan. Terus apalagi GoPay. GoPay adalah kejahatan atau kebaikan? GoPay. Kira-kira gimana GoPay? Kebaikan kejahatan? Ada nilai ribanya. Ya
kita bahas dulu apa itu riba. Riba itu adalah melipat gandakan uang. Jadi berbisnis dengan uang itu riba. Cuman sekarang repot juga bro, karena ada juga bank syariah. Berbisnis dengan uang disyariahkan, itu yang bingung juga ini. Nah kalau GoPay kita bahasnya nanti di pengajian khusus. Tapi kalau menurut saya selama mengambil keuntungannya tidak berlipat-lipat, ada nilai baiknya, tidak ada nilai jahatnya, maka GoPay ini tidak termasuk riba dan islami. Ada. Terus apalagi itu Gojek udah, GoPay udah, apa lagi? GoFood. Ya lihat aja ada nilai kebaikannya enggak? Orang sekarang kan nggak usah jalan-jalan. Ingat dalam Al-Quran, wa iqamis sholat wa iyatuz zakat. Kalau kalian sholat harus zakat. Artinya kalau kita mengaku orang yang beriman harus banyak memberi. Jangan kebalik. Mengaku orang yang beriman tapi banyak minta. Harus banyak memberi. Nah dengan adanya GoFood ini kan sama-sama bagi rezeki mas bro. Kita nggak mau capek ya kita harus bayar lah. Nyuruh orang gitu kan. Nyuruh orang dengan teknologi. Akhirnya ya si tukang Gojeknya untung. Kitanya juga untung, nggak capek. Meskipun si tukang Gojeknya kehujanan ya kita nggak kehujanan. Yang penting kita mah bayar. Makanya kalau zaman teknologi ini semakin banyak duit, kayak raja mas bro. Mau beli barang nggak usah pergi ke toko, tinggal beli di toko online. Mau makan tinggal GoFood. Ya, mau misalkan berangkat ke kampus kemanapun, motornya misalkan sedang rusak, tinggal Gojek. Itu kan nikmat. Gak tahu nanti apakah kalau nganter ke makam nanti ada nggak? Go ghost. Hari mayat bahasa Inggrisnya naon. Jadi nggak usah nganter-nganter lagi. Cukup go to hell. Atau jadi nggak usah nganter-nganter lagi, repot-repot amat harus nganter. Pakai ambulan ke kuburan, udah aja nanti bikin aja. Semoga ke depan ada go to hell. Jadi boleh bro, gak usah takut. Jadi yang dimaksud Islam itu damai. Kita sudah tahu lah, ada semboyan-semboyan Islam itu damai. Cuman kalau menurut saya bukan damai. Islam itu tenang. Tenang itu mutmainah. Nah ini simbolnya harus diganti. Islam itu tenang, bukan damai. Emang lagi perang. Tenang bro. Seperti air tenang. Tapi tenang bukan berarti tidak ganas mas bro. Coba lihat air. Air memang seperti lemah. Tetapi air bisa menghancurkan batu. Kalau dalam bahasa Sunda, cikaracak nggang batu, laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntuk, suk-suk usabab lobat teuing ningali anu denok. Ku aing dicabok sih ya. Jadi batu aja bisa dekok, bisa berlobang oleh air. Sedikit demi sedikit batu bisa hancur menjadi tanah. Besi, berapa kuat besi akan keropos oleh air. Betul atau tidak? Nah, manusia juga. Kalau nggak ada air nggak akan hidup. Coba bayangkan darah kita kering, gugulutukan juga batu.
Jadi air itu adalah sumber kehidupan. Inti kehidupan adalah air. Makanya Islam itu seperti air. Islam itu sumber kehidupan, rahmatan lil alamin, bermanfaat untuk siapapun juga. Jadi Islam itu tenang. Apa dalilnya Ustadz? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Orang-orang Islam itu adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Jadi kalau ada orang-orang yang suka demo, teriak-teriak kafir, teriak-teriak takbir, tapi hatinya tidak takbir. Terus kata si Tengku Zulkarnain, ulama-ulama Jawa itu apa namanya itu, lebay gitu ya. Itu salah. Itu bukan orang Islam. Orang Islam itu ya harusnya mendamaikan, mendinginkan, membersihkan. Itu orang Islam mutmainnah. Islam itu tenang. Tidak dikit-dikit haram, akhirnya bikin orang lain panas. Orang Islam itu ya harus tenang. Dengan ketenangan ini maka akan turunlah ridho Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah menghadap Tuhanmu dengan ridho, lagi diridhoi. Jadi dengan ketenangan ini yang bisa mengundang ridho Allah. Bukan dengan perang, bukan dengan nyinyir, bukan dengan tebar gibah, fitnah, hate maupun tebar kebohongan. Dengan ketenangan. Wadkhuli jannati, maka kita akan menemukan yang namanya surga dunia, juga surga akhirat. Kebahagiaan dunia, juga kebahagiaan akhirat. Nah kalau misalkan dikit-dikit haram, ini hati menjadi tidak tenang. Hati menjadi panas, pikiran jadi kacau, mulut jadi marah-marah, perbuatan jadi tidak menentu. Kalau umat Islam kayak gini ya repot, ini bukan Islam. Ini orang-orang yang selalu bikin kekacauan itu adalah setan. Setan itu memang fungsinya untuk mengacaukan. Orang-orang yang selalu mengacaukan sebuah kondisi, sebuah keadaan, yaitu setan. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Hanya setan yang selalu menyebarkan kejahatan kepada manusia. Kalau ada ulama yang suka bikin ribut, yaitu setan, bukan ulama. Kalau ada kiai yang suka bikin ribut, yaitu setan, bukan kiai. Kalau ada habaib yang suka bikin ribut, yaitu setan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang yang baru mengaku beriman, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Kalau bukan orang beriman, apa? Setan. Jadi orang-orang yang mengharamkan GoFood haram, Gojek haram, GoPay haram, telepon haram, HP haram, terus ya rokok haram, makan lah. Mereka dengeun tan nu garelo. Nu haram. Toh sakitu berarti itu setan itu. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Salah satu sifat setan adalah bikin kerusakan di dunia dan ingin pertumpahan darah. Ngerti ya, Bu? Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Kayak si Ustadz Waloniyah ya tuh, yang nantang kepada pendeta, ingin debat masalah Quran dan Injil. Itu setan itu. Kenapa saya berani katakan setan? Karena sudah jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Sudah tidak boleh ada perdebatan lagi siapa yang paling benar,
sekarang sudah akhir zaman, ya sudah semua hiruk pikuk pertentangan diakhiri saja. Nah, seperti Ustadz Waldi Yahya ini kayaknya salah lahir. Jadi panas terus. Yang diungkapnya itu dalil-dalil perang, ya panas. Pengennya perang. Coba lihat, perhatikan, kalau suatu masalah dilakukan dengan perang, ujungnya itu tidak menyelesaikan masalah, bro. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Ini perintah Allah, bro. Pada orang-orang yang ingin perang, dengerin nih. Bukan Gus A yang ngomong ini, Allah yang ngomong. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi'u ahwa. Putuskanlah suatu perkara menurut apa-apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Baca Al-Qur'an. Jangan memakai hawa nafsu. Nah, ini sih Ustadz Waldi Yahya ini pakai hawa nafsu, pengen tenar, pengen dapat duit, pengen dapat kekuasaan, akhirnya nantang-nantang, bikin keribetan dan keributan. Ini setan ini. Kalau udah setan berarti kelompok kafir. Kelompok kafir itu adalah golongan orang-orang yang pasti menempati neraka dengan kekal. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Salah satu ciri orang kafir adalah lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat. Ngerti, bro? Semoga sampai kepada Ustadz Waldi Yahya. Kalau sudah sampai merasa penasaran, tinggal siapkan, Mas Bro, debatnya dengan Gus AA di ILC. Udah pada siap nih para pendukung. Ya, kita pakai Gojek gak apa-apa ya. Berapa sih ke Jakarta, Bro? Pakai Gojek? Paling cuma 3 jam ngebut lah. Ngabring pakai Gojek semua. Saksikan tantangan debat antara Gus AA dan Ustadz Waldi Yahya. Kan keren, Mas Bro. Para pendeta nggak usah repot-repot, Bro. Nantang Ustadz Waldi Yahya, cukup Gus AA aja. Orang Hindu, orang Kristen, orang Buddha, suku-suku yang lain, nggak usah repot-repot. Biar Gus AA yang hadapi si Waldi Yahya. Kalian cukup transfer. Bener nggak, Bro? Betul atuh. Daripada ini Gus A udah pasti menang. Udah 5 tahun saya tantang, gak ada satupun yang berani, Bro. Sampai sekarang mana? Saya tantang Agi mana? Padahal rumah dekat. Saya tantang UAS mana sampai sekarang? Siapa lagi? Tengku Zulkarnain, si Maher, Habib Rizik, Habib Bahar, mana nggak ada satupun yang berani. Jadi biar Gus A saja. Jadi inti dari Islam itu ada 2, Mas. Wa amilus sholihat, berbuat baik. Ala laknatullah ala dzalimin, jangan berbuat jahat. Kalau 2 ini dipegang erat-erat, tidak hanya balon saja yang harus dipegang erat-erat. Kalau balon 5 repot pegangnya. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Dipegang 5, pecah 1. Jadi hati galau. Kita gak usah banyak-banyak, cukup 2. Amanu, berbuat baiklah. Ala laknatullah ala dzalimin, jangan berbuat jahat karena nanti dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang berbuat jahat sudah dilaknat oleh Allah. Siapa? Habib Rizik. Berbuat jahat dilaknat oleh Allah. Terasingkan sampai sekarang. Ratna Sarumpait di penjara. Sekarang Tengku Zulkarnain habis.
Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah tampakkan kejahatan mereka ke hadapan manusia sebagai balasan yang pedih karena mereka berbuat jahat. Tuh, makanya jangan berbuat jahat. Dalilnya udah jelas. Oke, bro, udah 20 menit teka rasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.